Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil lahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah arsalahu Allahu ilal ummiyina yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Teman-teman sekalian yang saya cintaikan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kesempatan untuk bertatap muka, bertatap layar, merupakan suatu nikmat yang besar yang kebanyakan manusia ini melalaikannya, tapi kita masih bisa memaksimalkan nikmat ini. Nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang, kesempatan. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita pada kajian bahasa Arab yang dimana kita sudah sampai di halaman 199 atau 199, 100 mi'ah tis'atu wa tis'ain, ya. Taib ila suq. Pada pelajaran sebelumnya kita membahas tentang silsilah keluarga dari am, kemudian khalah. Nah, sekarang kita masuk jual beli, ya. Jadi ungkapan seseorang kepada temannya yang bernama Rashid dan juga Adnan. Di sini mereka berdialog tentang membeli sesuatu alat, ya, di pasar. Teman-teman sekalian, kalau di sini ungkapannya ila suq. Suq itu artinya pasar. Pasar dengan kumpulan banyak yang disebut dengan dukan. Dukan itu toko. Ya. Banyak toko itu namanya suq, teman-teman, ya. Tapi kalau dukan saja toko. Atau satu lagi yang biasa disebut kalau di sekolah itu namanya maqsob. Maqsob itu namanya kantin artinya, gitu ya. Nah, kalau ila suq itu umum, dijual barang apa saja. Bisa alat tulis, bisa juga fakihah, ya, buah-buahan, bisa juga al-khudrawat, sayur-sayuran, gitu kan. Banyak di sana alat-alatnya. Atau lawazim yaumiyah, alat-alat keseharian, atau alat-alat dapur, lawazim al-matbah, kayak gitu. Banyak dijual di suq. Nah, di sini ada dialog sederhana yang bisa kita langsung pahami insya Allah dengan mudah. Maudhu kita, ya, tu suq, ya, atau tu dusuk, ke pasar dalam bahasa Inggrisnya. Kita akan bacakan ini sama-sama, teman-teman. Saya akan bacakan terlebih dahulu, nanti kita akan baca sama-sama, ya. Ila suq. Ila suq. Di sini muallif daripada kitab sudah memberikan harokat, ya. Kalau ada kata ila kayak gitu, setelahnya harus dan wajib berharokat kasrah. Ilal masjidi, ila suqi. Jadi kita dibawa di sini ke ilmu nahunya, gitu kan? Tanpa harus kita pelajari materinya secara khusus, ya. Tapi di sini kita diajarkan langsung praktek. Apabila ada kata ila, setelahnya langsung kasrah, gitu ya. Ilal masjidi, ilal madrasati,
Pokoknya harus ada kasroh. Kalau nggak kasroh ya kasrotain. In. Syaratnya tidak ada alif lam. Ila suqin. Ila masjidin. Gitu. Nggak boleh ilas ya dimasukkan atau ilal. Gitu ya. Nah, di sini kita dibawa ke cara membaca ya. Setelah kita sudah banyak mengetahui dan bisa cara bacanya gitu dalam bahasa Arab, sekarang kita diajarkan untuk mengetahui harokat akhir pada setiap kata. Antum coba lihat sebelum-sebelumnya tidak ada al-ammu, berarti al-kholatu langsung. Di kata al-ammu pun demikian sama. Al-ammu ada harokatnya, mim sukun. Mim berharokat dhammah. Kemudian di al-kholah, antum tidak dapati itu. Berarti bisa langsung dibaca dhammah akhirnya. Karena tidak ada huruf sebelumnya. Gitu ya. Nah, Sa'id sama dalnya juga tidak dikasih harokat. Karena nama orang langsung berharokat dhammah. Ya'malu syaya. Jadi tarkib ini. Oke. Kita akan baca hiwarnya. Kita ambil beberapa ungkapan-ungkapan cara berbahasa gitu kan. Di hiwar antara Rashid dan juga Adnan. Oke. Saya baca 2 kali. Ilas suqi. Ilas suqi. Rashid. Ana zahibun ilal maktabi. Nah, langsung berarti ya. Ilal maktabi, jangan ilal maktabu, ilal maktaba, tapi langsung ilal maktabi kayak gitu, ya. Adnan, mada tashtari min hunaka. Nah, di sini min belum diajarin kita, pokoknya bacanya gitu dulu ya, kaknya kamu langsung. Rashid, mistorotun, langsung kalau dia sendiri bisa berharokat dhammah tain, bisa berharokat fathatain, gitu kan? Rashid mistorotun atau mistorotan boleh. Adnan menunjukkan 1, tapi kalau kita berharokatnya fathatain, mistorotan misalkan begitu, itu menunjukkan ta'kid, benar-benar 1. Benar-benar apa? 1. Kalau mistorotun 1 aja. Tapi kalau mistorotan ta'kid namanya. Ta'kid itu penguatan. Ya cuma 1 kayak gitu. Kalau 1 kolamun dengan kolaman. Kalau kolamun 1 pulpen. Kalau kolaman cuma 1 pulpen. Jadi benar-benar 1. Jadi bahasa terjemahannya begitu teman-teman sekalian. Ya, misalkan kitabun 1 buku, kitaban cuma 1 buku gitu. Jadi ta'kid namanya. Kalau harokat fathah tain ya. Bisa kita artikan juga dalam apa namanya? Al-Qur'an wal 'adiyati dhabhan. Kenapa Allah tidak memakai kata wal 'adiyati dhabhun? Kenapa dhabhan? Padahal di situ kan apa namanya? Tarkibnya apa itu? Wal 'adiyati dhabhan. Kok tiba-tiba dhabhan? Dan demi kuda yang berlari dengan kencang. Tergesa-gesa. Falmuriyati qadha, falmughirati subhan. Itu ta'kid namanya. Ya, benar-benar kayak gitu. Benar-benar dengan kencang, benar-benar dengan waktu pagi hari. Itu ya, teman-teman. Jadi kata yang berharokat fathah tanwin an kayak gitu ya. Itu antum bisa tulis kaedahnya itu di ajli ta'kid. Ya. Karena di situ ada pembahasannya. Nanti kita akan bahas insya Allah. Sangat panjang sebenarnya pembahasannya. Cuma langsung poinnya aja tadi. Pokoknya menunjukkan apa? Ta'kid. Kam ishtaroita minal maqsad misalkan. Mada tashtari. Mada tashtari minal maqsad.
apa yang engkau beli di di kantin, misalkan kolaman. Kalau kolamun satu pulpen, kalau kolaman satu pulpen, benar-benar satu pulpen, nggak lebih. Tapi kolamun bisa jadi ada yang lainnya. Misalkan kolamun, wa kitab, wa, cuma dia nyebutnya kolamun aja. Cuma dia nyebutnya apa? Kolamun. Padahal dia beli banyak. Cuma dia nyebut kolamun aja. Ya memang dia cuma beli satu pulpen, tapi dia nggak nyebutkan dia punya, dia beli buku, misalkan dia beli buku tulis, dia beli pensil, tapi yang disebut cuma kolamun. Nah kalau kolamun sebenarnya masih ada belakangnya. Tapi kalau disebut kolaman, benar-benar cuma satu pulpen. Gitu ya. Adnan. Wa ana uridu ulbata alwan. Wa ana uridu ulbata alwanin. Alwanin. Jadi apabila ada dua isim yang keduanya berharokat kasroh. Ya. Kasroh tanwin kalau nggak ada alif lamnya. Alwanin. Gitu ya. Alwanun ma'i alwanu ma'iyatin au alwanu zaitiyatin. Alwanu ma'iyatin, jadi tanwin ya. Alwanu ma'iyatin. Wa au alwanu zaitiyatin. Adnan ke atas. 6. Adnan, indi alwanun ma'iyatin wa alwanu zaitiyat. Wa ahtaju ila alwanin khashabiyati li rasmil kharitah. Rashid, ana ufaddilul alwanal ma'iyah. Adnan, wa mudarrisul jugrafiyah yufaddilu alwanal khashabiyah. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita baca sama-sama, kira-kira ada kalimat yang tidak diketahui oleh teman-teman? Apa sudah paham semuanya artinya? Masih berusaha mencari artinya sendiri, Ustadz. Nah. Belum, Ustadz. Apa yang nggak diketahui? Semuanya. Belum paham arti keseluruhannya. Lagi bahas apaan mereka gitu. Oh, begitu. Nah, Ustadz, iya, ini anak-anak ada pertanyaan, Ustadz. Alwanun zaitiyatan dengan alwanun afan di bawahnya. Coba turun ke bawah akhirnya zait. Nah itu alwanun khoshbiyatan ya, khoshbiyatan dan zaitiyatan. Khoshabiyah. Nah, kalau di Google terjemahan keduanya bermakna cat kayu, Ustaz. Jadi apa mafarruqu bainah? Kalau alwanu zaitiyah itu cat minyak. Oh, jadi maksudnya minyak dari kayu, Ustaz? Bukan. Cat minyak. Cat minyak sama cat kayu beda. Kayak cat tembok. Cat tembok sama cat teralis beda. Kalau cat tembok itu nggak ada minyaknya. Tapi kalau cat teralis tuh ya jadi beda pengguna. Antum mungkin ada yang suka gambar gitu ya. Jadi ada cat yang memang dia dicampur dengan minyak, tapi ada cat yang tidak dicampur dengan minyak. Jadi cat minyak kayak gitu. Cat minyak tuh biasanya digunain buat ngecat teralis, besi-besi kayak gitu. Itu bisa digunakan juga. Tapi kalau cat kayu itu bisa digunakan biasanya buat tembok,
bisa digunakan buat tembok. Dia nggak ada minyaknya dia. Makanya lebih ngeresep ya. Kalau cat-cat teralis gitu nggak ngeresep dia. Nggak bisa nyatu, nggak bisa masuk ke dalam tembok. Maksudnya nggak bisa masuk ke dalam catnya kayak gitu. Jadi kayak buat pelapis aja. Nah kalau untuk melukis, dunia lukis, dua-duanya bisa digunakan. Biasanya kalau cat, ini beda catnya ya. Kalau digunakan dalam dunia lukis, kalau cat kayu nih, cat khoshab namanya. Khoshab itu namanya cat kayu. Nah, cat kayu itu biasanya gambarnya apa namanya ya? Kecerahannya berbeda lah dengan cat minyak. Kalau cat minyak tuh lebih kontras, gambarnya tuh lebih kontras. Kalau cat khoshab tuh lebih dark. Jadi warnanya tuh lebih apa namanya, dark itu lebih ngeresep lah kayak gitu. Tapi kurang kontras. Makanya kan ini ditanyakan, wa mudarris geografiyah yufaddilu alwana khoshabiyah. Dan guru geografi lebih suka menggunakan cat kayu. Jadi untuk menggambar apa namanya denah begitu ya, atau melukis denah itu lebih enak pakai cat itu karena tidak terlalu kontras, lebih enak dipandangnya. Tapi kalau gambar pemandangan di suatu tempat misalkan lebih enak kontras, kayak gambar laut, gambar pepohonan itu biasanya memakai cat zaiti ya, cat minyak. Jadi warnanya itu lebih kontras. Gitu, akhir. Atau alwanu ma'iyah, cat air. Nah, begitu kurang lebih ya. Nah, Ustaz. Jadi kalau dari artinya cat minyak sama cat kayu. Tadi penggunaannya aja yang kita bahas. Baik, ada lagi? Terjawab, akhi? Nah, Ustaz. Tadi ada yang bertanya sebelum mana, Ustaz? Apa Nana potong? Siapa? Mega ya? Nggak ada pertanyaan Ustadz, cuman ngomong aja kalau belum ngerti seluruhnya gitu. Oke, ntar kita artikan ya. Kita baca dulu bareng-bareng ya. Tafadhol yang di belakangnya nggak terlalu rame atau tidak ada audio tambahan di belakang, silakan kita baca bareng-bareng ya. Dibuka aja audionya. Saya bacakan, nanti diikuti. Baik. Ilas suqi. Yuk. Ilas suqi. Ilas suqi. Ilas suqi. Rashid, ana zahibun ilal maktabah. Rashid, ana zahibun ilal maktabah. Itu diganti ya, ilal maktabahnya jadi ilas suq. Oh, nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Nggak nyambung kan? Masa nggak ada yang nanya itu? Iya, baru. Oh, itu kenapa Ustaz? Bukan ilas suq, tapi ilal maktabah. Baik. Ya buku lah. Kadang nggak ada yang sempurna ya. Baik. Ana zahibun ilas suqi. Ya, Ana Wahid. ilas suqi. Adnan, mada tashtari min hunaka? Adnan, tashtari min hunaka. Nah, Rashid, mistorotan. Rashid, mistorotan. Adnan, wa ana uridu ulbata alwan. Adnan, wa ana uridu ulbata alwanin. Rashid, alwanu ma'iyatin au alwanu zaitiyatin. Rashid, alwanun ma'iyatin au alwanun zaitiyatin. Alwan. Adnan, indi alwanun ma'iyatin wa alwanun zaitiyatin. Yuk.
Adnan, indi Indi alwanun ma'iyatin alwanun wa alwanun zaitiyatin. نعم وأحتاج إلى ألوان خشبية لرسم الخريطة wa Ahtaju ila alwanin khashbiyatin li rasmil kharitah. خشبية خشب khosyabiyata tin liras نعم nabiyatin lirasmi خريطة khoritok راشد أنا أفضل ألوان المائية Rosyid Rashid, ana ufaddilu alwan al-ma'iyatin. نعم أدنان ومدرس الجغرافية يفضل الألوان الخشبية Adnan Wa mudarrisul jugrafiyya yufaddilu al-alwan al-khashabiyyah. Naam, khashabiyah. Baik, satu orang saya minta untuk membacanya. Baca aja, nggak usah diartikan. Kepada Muhammad Hasan Basri, baca. Muhammad Hasan Basri, iqra. Rashid, ana zahibu ilal maktabah. Ya, ila suq, diganti. Ila suqi. Oh, ila suq. Naam. Adnan, madza tashtariya min hunaka? Naam. Rashid, mistaratun. Naam. Adnan, wa ana uridu ulbatan alwan. Naam, ulbatan alwan. Semua Rashid. Alwan. Ma'iyah. Ma'iyah. Rashid, alwanun ma'iyatun au alwanun robiyat. Zaitiyatun. Zaitiyatin. Semua Adnan indi alwanun ma'iyatun alwanun zatiyatin wa akhtaju ila alwanin khasyabiyatin lirasmil kharitah. Summa Rashid ana ufaddilul alwanun ma'iyatin. Summa Adnan wa mudarrisul geografi yufaddilul alwanan hasyabiyatin. Baik. Kalau ada alif lam jangan dikasih tanwin. Yufaddilul alwanal khasyabiyah. Gitu. Tu ta kayak gitu ya. Baik, Ahsan. Khina Basri. Jadi jangan dikasih tanwin ya kalau ada alif lam. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik. Selanjutnya yang akhwat, saya minta kepada Ani Mardiah. Tafadhal. Baik, Ustaz. Iqra. إلى السوق. راشد أنا ذاهب إلى السوق. عدنان ماذا تشتري من هناك؟ راشد مسطرة. عدنان وأنا أريد علبة ألوان. راشد ألوان مائية أو ألوان زيتية؟ عدنان عندي ألوان مائية وألوان زيتية وأحتاج إلى ألوان
الخشبية لرسم الخريطة. راشد أنا أفضل الألوان المائية. عدنان ومدرس الجغرافيا يفضل الألوان الخشبية. Baik, ahsanti. Bagus, barakallahu fiiki. Baik, kita coba artikan ya. Yang pertama, kita baca ilas suqi, ke pasar. Rashid, ana zahibun ilal maktabah. Ana zahibun ilal maktabah. Saya pergi ke pasar. Atau saya akan pergi ke pasar. Biasanya fi'il mudhari, ini kaidah ya, menggunakan kata present, kata hari ini, kata sekarang, atau kata akan datang, itu memakai masdar. Memakai masdar. Zahaba, yadhabu, kayak gitu. Zahban atau zahibun, gitu ya. Ana zahibun ilal maktabah atau ilal suq, kita ganti ya tadi. Saya akan pergi ke pasar. Bisa ana azhabu juga bisa. Tergantung tarkibnya yang kita inginkan. Ya, ana akilun boleh, ana akulu juga boleh. Pokoknya fiil mudhari bisa diganti dengan isim. Bisa. Mada tashtari min hunaka, ini kata Adnan. Tashtari di sini ada kata ta. Ya, ta itu menunjukkan kamu, domirnya anta. Mada tashtari anta, berarti kan yang dihilangkan kata antanya. Langsung aja. Mada tashtari, apa yang kamu akan beli min hunaka, dari sana. Min tuh dari, hunaka sana. Ta'al huna. Ta'al hunak, ya ta'al huna. Idhab hunak. Sini kemari, ya. Pergi ke sana. Kalau hunaka ke sana. Kalau huna ke sini. Bedanya ka. Kalau ka itu ke sana, kalau huna ke sini. Mada tashtari min hunak, sambil diartikan di bukunya atau ditulis gitu ya. Huna dengan hunaka. Ini kata yang dulu pernah kita pelajari. Mungkin kadang lupa. Ya. Rashid mistorotan. Rashid mengatakan satu buah penggaris. Jadi benar-benar satu buah ya. Tadi sudah kita bahas kaidah untuk mengartikannya. Mistorotan dengan mistorotan. Hanya satu buah penggaris. Adnan wa ana uridu ulbata alwan. Ulbah itu sekotak gitu ya, kotak permen, ulbata halwa, gitu kan. Wa ana uridu ulbata alwan, dan aku menginginkan satu kotak pewarna atau color, apa namanya, warna-warna lah, cat ya. Alwan itu bisa kita katakan warna. Alwan jamak dari launun. Alwan ini jamak ya dari kata launun. Laun itu warna. Kalau alwan itu warna-warni lah. Jadi banyak, yang maksudnya dia di sini wa ana uridu ulbata alwan, dan aku menginginkan satu kotak cat. Kalau cat itu umum berarti ya isinya banyak. Warnanya ada merah, kuning, hijau, biru, hitam, coklat, abu-abu, gitu kan. Jadi satu kotak cat pewarna. Cat warna. Rashid alwanu ma'iyah atau alwanu zatiyah. Rashid mengatakan, ini biasa. Ini udah kita pelajari ungkapan qalamun atau kitaban misalkan. Ma'iyah, ma'ul harra atau ma'ul salj, air yang dingin atau air yang panas gitu. Jadi au ini ya kita artikan dan atau boleh ya. Dan atau dan ya. Garis miring atau. Jadi bisa dua-duanya kita artikan. Dan
Ya, dan garis miring atau. Jadi boleh dua-duanya. Boleh kita artikan dan, atau kita artikan atau. Ya, bisa kita artikan dan bisa kita artikan atau. Kata au ini ya, dia menunjukkan atof, huruf atof. Ada am, ada au, ada wa, ada summa. Makanya i'rabnya sama. Alwanu ma'iyah wa alwanu zaitiyah. Gitu ya. Kemudian ini cat pewarna air atau cat pewarna minyak. Ini kata si Rashid. Nanya ke Adnan. Adnan, indi alwanun ma'iyah wa alwanun zaitiyah. Adnan mengatakan indi. Indi itu ya saya punya. Saya miliki. Indi. Indahu punyanya untuk laki-laki. Indaha untuk perempuan. Indaka ya punya kamu. Mada indak, apa yang kau miliki. Mada indaki, mada indaka. Kalau ka untuk kamu laki-laki, kalau ki untuk kamu perempuan. Kalau indi, punyaku. Indana, ya punya kami. Atau di sisi kami. Ya indallah, di sisi Allah. Maksudnya Allah yang punya, kayak gitu kan. Jadi kata inda ini menunjukkan suatu kepunyaan. Ya. Indi alwanun ma'iyah wa alwanun zaitiyah. Aku memiliki cat pewarna air dan cat pewarna minyak. Ini kata si Adnan. Wa ahtaju ila alwanin khashabiyah lilasmi khaditah. Wa ahtaj. Ahtaj artinya membutuhkan. Hajah. Hajatun. Ahtaju artinya saya butuh. Ana ahtaju minka. Saya membutuhkan sesuatu darimu. Ana ahtaju minki. Saya membutuhkan sesuatu dari kamu, wahai perempuan. Ana ahtaju syai'an. Saya membutuhkan sesuatu. Atau mungkin ditambahkan syai'annya. Something. Gitu kan. Wa ahtaj. Ahtaj artinya saya membutuhkan. Wa ahtaju ila alwani khashabiyah. Dan aku membutuhkan cat. Ila alwan. Ini menunjukkan sesuatu. Dia butuh benar-benar. Wa ahtaju ila. Kalau ada kata ila alwanin. Jadi ilanya ini dia menunjukkan benar-benar butuh sesuatu. Dan aku ya benar-benar membutuhkan alwanu khashabiyah. Cat pewarna kayu. Rasmil kharitah, untuk menggambar. Rasm itu artinya menggambar. Ya, hayya ala narsu yang pernah kita pelajari. Rasmil kharitah, untuk melukis atau untuk menggambar peta. Rashid, ana ufaddilu alwan al-ma'iyah. Rashid ngomong, saya lebih suka, ana ufaddil itu aku lebih mengutamakan. Aku lebih suka, gitu ya. Aku lebih suka, aku lebih senang. Nah, kalau kita ditanya misalkan ini ada gelas, gitu kan? Misalkan satu lagi ada gelas lagi, gitu kan? Ini warnanya biru, ini warnanya putih, misalkan. Mada tufaddil? Mana yang paling kamu suka? Jadi tufaddil itu sesuatu yang paling kamu suka. Ini untuk menunjukkan sesuatu, bukan cinta ya. Kalau cinta itu mada tuhib, apa yang kamu paling cintai. Kalau ini apa yang paling kamu utamakan, kesukaan kamu pada suatu benda. Ufaddilu ta'am, saya bukan itu kalau makanan. Ini benda, sesuatu benda. Ana ufaddilu ziarah kemana misalkan. Boleh. Ya. Tafaddala yatafaddalu. Bimakna ahabba yuhibbu. Jadi tafaddala yatafaddalu bimakna ahabba yuhibbu. Mencintai, menyukai
sesuatu yang ada objeknya. Ada sesuatu apa? Objek. Ini namanya isim ini namanya fiil muta'addi kalau dalam ilmu sharaf. Jadi sesuatu yang dia sukai tapi harus ada objeknya apa? Gitu ya. Harus ada objeknya. Paham ya, teman-teman ya? Jadi kata ana ufaddilu, aku lebih menyukai. Diambil dari kata min fadli. Jadi fadl itu artinya sesuatu yang diutamakan. Min fadli. Yang merupakan suatu keutamaan pada dirimu. Gitu kan? Jadi untuk menyampaikan pendapat atau untuk menanyakan sesuatu, kita memakai kata faddala yufaddilu atau tafaddala yatafaddal. Akar katanya sama, artinya utama. Ya. Nah, ufaddilu, aku menyukai, aku lebih menyukai alwanu ma'iyah, cat air. Adnan mengatakan wa mudarrisul geografiyah yufaddilu alwan al-khashabiyah. Dan guru geografiyah, geografiyah itu guru apa? Yang tahu? Guru geografi. Geografi. Nah. Dan guru geografi, kita bedakan ya, arti muallim dengan mudarris. Kalau mudarris itu guru. Kalau muallim itu pendidik. Guru dengan pendidik beda. Kalau ustadz itu gelar, seseorang yang mengajarkan sesuatu itu ustadz. Ya. Gelar, ya. Tapi biasanya ustadz itu gelar yang tidak sembarangan digunakan oleh orang. Ya. Kata ustadz, ya. Makanya para masyayikh itu bukan berarti mereka nggak mau dipanggil ustadz. Ya singkatnya kalau orang Arab ya dipanggilnya syekh. Tapi buat mereka panggilan ustadz itu dia memiliki ilmu banyak. Tapi sayangnya berbeda dengan di Indonesia. Ungkapan ustadz itu kayaknya sudah kayak kuaci atau kacang. Gampang sekali dan renyah diucapkan. Gitu ya. Jadi mudarris artinya guru, pengajar umum. Gitu ya. Tapi biasanya di sini digunakan kata mudarris itu guru yang memang tidak mengajarkan. Ini lebih dalam lagi maknanya teman-teman ya. Kata mudarris ini biasanya digunakan guru yang tidak mengajarkan materi tentang ilmu agama. Ilmu agama. Misalkan mudarris al-hisab. Mudarris al-hisab itu artinya MTK atau kimia, fisika, geografi, ekonomi, itu namanya mudarris. Biasanya penyebutannya mudarris. Tapi kalau berkaitan dengan ilmu agama seperti mengajarkan Al-Quran, itu muallim. Itu seringnya memakai kata muallim. Mengajarkan akidah, muallim. Mengajarkan fiqih, hadis, tarikh, sejarah, ya sejarah Islam ya. Itu biasanya memakai kata apa? Muallim. Karena ada pengawasan, karena ada pengevaluasian hasil belajarnya. Umum juga ada, tapi biasanya penyebutannya itu bukan muallim geografiyah. Tapi mudarris geografiyah. Itu makna yang biasanya digunakan teman-teman. Wa mudarrisul geografiyah yufaddilul alwanal khashabiyah. Dan guru geografi lebih menyukai. Gitu ya. Jadi hati-hati ini penggunaannya. Jangan pakai yuhibbu ya. Yuhibbu bukan. Kalau yuhibbu bukan kepada benda.
benda seperti itu, benda mati lah kalau kita katakan. Anta tufaddilu akal wa ta'am? Na'am, ana ufaddilu. Jadi ungkapannya lebih bagus. Ini kan kata yang baru kita temukan kan. Sebelumnya kita dapati uhibbu, ahabba, yuhibbu, kayak gitu. Kata suka itu dengan memakai kata al-hub. Rupanya ada lagi. Nah ini. Tafaddala ya kata menyukai sesuatu tapi khusus benda mati. Makanya Allah Subhanahu wa taala hanya menggunakan kata cinta itu ya dalam iman. Dalam iman artinya cinta dalam hati. Al-iman fil qalb kan. Cinta keimanan itu ya dalam hati. Dalam hati kemudian diucapkan dengan mulut kita dan dipergunakan, realisasikan dengan anggota badan kita. Al-itqanu bil qalb wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Ini makna iman. Awalnya dari hati. Apa yang kita yakini di dalam hati, kemudian yang kita ucapkan dengan lisan, dan kita amalkan dengan anggota tubuh kita. Tangan, telinga, mata, mulut, kaki. Gitu ya. Jadi al-hub itu cinta yang ditambahkan dengan keimanan. Jadi lebih dalam maknanya. Wa minan nasi may yuhibbullah. Dan di antara banyak manusia mereka mencintai Allah. Dan juga mereka mencintai selain Allah. Ini tidak boleh. Begitu ya teman-teman sekalian ya. Jadi ungkapan kata cinta atau lebih menyukai kepada sesuatu itu yang kita pelajari dan kita baru pelajari saat ini ada dua. Kata al-hub dengan ini. Ya ufaddil. Ya. Ufaddil. Nah, biasanya penyebutan ini juga biasanya diungkapkan dalam pujian kepada seseorang guru misalnya. Al-mahbub, ustaduna, atau al-fadil, ustaduna, kan begitu ya. Al-mahbub yang kami cintai, al-fadil yang kami tinggikan, utamakan derajatnya, sama aja. Tapi lebih baik seringnya menggunakan al-mahbub. Cuman jarang sekali dipakai. Ya, ungkapan biasanya disebut yang menempel. Kata al-hub ini menempel kepada seseorang keturunan Nabi. Al-habib, begitu ya. Tapi yang bukan keturunan Nabi juga boleh kita sebut al-habib atau al-mahbub, boleh. Ya, cuman di Indonesia gelar depan nama Habib itu biasanya yang digunakan orang yang memiliki ya silsilah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya tidak khusus hanya digunakan buat para orang-orang yang mengaku memiliki silsilah keturunan Nabi, kata Al-Habib ini, dan juga Al-Mahbub. Umum, siapa aja boleh. Antum boleh misalkan Al-Habib, Awi, ya, Al-Mahbubah, Anis, Mardiani, kayak gitu. Boleh ungkapan-ungkapan ini. Ini pujian. Misalkan kita lagi di depan jadi MC, kita ngomong, Alhamdulillah, kita telah kedatangan ya Al-Ustadz, Al-Mahbub, Ustadz Muhammad, Ustadz Zaid, Ustadz Hasan, begitu. Jadi Al-Mahbub atau Al-Habib. Ntar Al-Habib Awi dianggapnya nanti keturunan Habib. Enggak, maksudnya adalah orang yang dicintai. Gitu ya teman-teman sekalian. Ini kita kebahas waktu itu tentang Habib, Zamil, kemudian Khalil, ya. Seingat saya udah pernah kita bahas ini ungkapan-ungkapan kayak gini. Nah, saya ulangi lagi dari awal ya teman-teman sekalian. Jadi kita coba dalami makna daripada
maudhu tentang ilasuk ini ya hari ini. Baik, saya ulangi lagi dari awal, disamakan dengan pemahaman teman-teman untuk mengartikan dialog ini. Oke? Ilasuqi, ke pasar. Rashid, ana zahibun ilasuqi. Saya akan pergi ke pasar. Adnan, mada tashtari min hunaka. Apa yang kamu akan beli di sana? Rashid, mistaratan. Hanya satu buah penggaris. Adnan, wa ana uridu ulbata alwan. Aku menginginkan satu kotak cat warna. Rashid, alwanu ma'iyah atau alwanu zatiyah. Cat warna air atau cat warna minyak. Adnan, indi alwanu ma'iyah wa alwanu zatiyah. Aku memiliki cat warna air dan juga cat warna minyak. Wa ahtaju ila alwani khasyabiyyah li rasmil kharitah. Dan aku membutuhkan atau sangat membutuhkan cat kayu untuk menggambar peta kharitah. Rashid, ana ufaddilu alwan al-ma'iyah. Aku lebih menyukai cat air. Adnan, wa mudarrisul geografiyah yufaddilu alwan al-khasyabiyyah. Dan guru geografia atau guru, nggak usah dibaca wa-nya. Guru geografia lebih menyukai cat warna kayu. Baik, saya minta satu orang untuk mengartikan ini kepada akhina Zaid. Tafadhal akhina Zaid. Iqra. Langsung diartikan aja. Silakan. Langsung diartikan saja ya, Ustaz ya. Iya, tafadhal. Ilasau pasar. Rashid, ana zahibu ilasau Ilasuk. Saya akan pergi ke pasar. Adnan, maza tashtari min hunaka? Min hunak? Yang akan kamu beli di sana? Rashid, mistarotan. Satu buah penggaris. Adnan, wa ana uridu ulbata alwan. Adnan dan saya akan membeli satu kotak cat warna ya Ustaz. Rashid, alwanu ma'iyata au alwanu zaitiyah. Cat warna minyak, air dulu. Cat warna air atau cat warna minyak? Iya, betul. Adnan, indi alwanu ma'iyata wal alwanu zatiyah. Saya memiliki cat warna air dan cat warna minyak. Wa ahtaju ilal alwani khasyabiyyah li rasmi khairat
Kharitati. Kharitati. Dan saya sangat membutuhkan warna kayu untuk menggambar peta. Mewarnai peta. Betul. Rashid, ana ufaddilu alwana ma'iyah. Rashid, saya saya lebih menyukai cat air. Saya lebih menyukai cat air. Mau mudar. Wa mudarrisul jiografiyah. Wa mudarrisul jiografiyah yufaddilu alwana khasyabiyah. Dan guru geografi lebih menyukai warna kayu. Warna kayu. Baik, ahsan, barakallahu. Bagus, Afi. Alhamdulillah. Baik, ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman? Tentang penggunaan atau tentang makna setiap katanya. Tafadhol kalau yang mau ditanyakan. Mungkin sampai di sini belajar kita. Insya Allah pekan depan kita bahas tentang tadribatnya, tentang tufaddil, cara penggunaan itu. Mada tuhibbu minal fakiha, apa yang paling kamu sukai. Mada tufaddilu, apa yang kamu lebih sukai. Jadi bukan mada tuhibbu min fakiha ya. Jadi ahabba yuhibbu itu bermakna al-iman. Al-iman bisyai'in. Jadi sesuatu yang kamu cintai dalam hati kamu. Kalau kita katakan uhibbu itu dari hati. Kalau tufaddil dari lisan. Kayak gitu sih. Maknanya sama-sama menyukai sesuatu. Cuman ada yang dalam hati, mada tufaddil min zaujah. Min zaujika, apa yang kau paling sukai dari istrimu, dari pasanganmu, misalkan gitu. Baik. Ustaz. Balik Ustaz, ini soalan. Nah, tafadhal akhi. Di kalimat ulbata alwanin sama alwanun zaitiyatin, terus alwanun khasyabiyatin, apakah ini contohnya mudhaf ilaih Ustaz? Naam, dua-duanya mudhaf ilaih. Isim ketemu dengan isim. Jadi yang kata keduanya itu kaidahnya harus diakhiri dengan kasrah. Naam, cuman kalau alwananya itu beda-beda. Dia bisa jadi maf'ul, setelahnya isim jadi ada dua kalau kita bahas secara i'rabnya. Misalkan ishtaraitu alwana ma'iyatin. Ishtaraitu, aku telah membeli cat pewarna air. Nah, ishtaraitu, aku telah membeli. Alwana itu jadi maf'ul, alwana ma'iyatin dua-duanya jadi maf'ul, gitu kan? Namun kita i'rab lagi, alwana ma'iyatin itu mudhaf ilaih. Jadi dua. Ada dua i'rab di situ. Ishtaraitu fi'il fa'il, alwana ma'iyatin itu jadi mudhaf ilaih. Tapi statusnya jadi maf'ul bagi aku. Kayak gitu. Paham nggak maksudnya?
Paham nggak maksud akhi? Belum nyampe Ustaz. Maf'ul bagi saya maksudnya apa Ustaz? Maf'ul itu objeknya. Aku membeli cat air. Ishtaro itu alwana ma'iyatin. Kan gitu. Ishtaro itu alwana ma'iyatin. Ishtaro itu kan ada fi'il fa'il. Alwana ma'iyatin itu jadi maf'ul bih. Jadi maf'ulnya. Alwana ma'iyatin itu dua-duanya jadi maf'ul bih. Jadi kalau kita i'rab fi'lun madhi ya fi mahalli ya mabniyun ala sukun misalnya. Ishtaro itu. Tu ya domir ana di situ. Fi mahalli raf'in fa'il. Alwana ma'iyatin maf'ulun bih. Alwana al-idhafah ma'iyatin ya mudhaf alaihi. Jadi kalau kita mau i'rab begitu. Belum sampai, bingung nanti. Ya pokoknya begitulah ya. Setiap ada isim ketemu dengan isim yang keduanya harus berharokat kasroh. Cuman isim yang pertamanya ini berharokat fathah, kasroh, domanya itu tergantung status dia. Dia jadi fi'il, dia jadi fa'il, apa jadi maf'ul. Atau dia jadi jar juga. Kayak gitu, karena sesuatu. Min alwani ma'iyatin bisa. Min alwani ma'iyatin di antara cat-cat warna air. Gitu. Di antara cat warna air. Min alwani. Alwanu ma'iyatin. Jadi kan beda. Depannya. Mau dia alwana, alwani, alwanu. Itu tergantung kedudukan dia di i'rab. Dia jadi marfu berharokat dhammah, mansub berharokat fathah, atau majrur. Marfu bisa jadi fa'il, bisa jadi mubtada. Kalau mansub bisa jadi maf'ul, bisa jadi hal, bisa jadi mustasna. Majrur bisa jadi al-idhafah, bisa jadi na'at, bisa jadi atof, tergantung kedudukan dia. Gitu ya. Jadi namanya kalau dalam ilmu nahwu itu ada asmaul marfu'at, isim-isim yang dibaca rofa, asmaul mansubat, isim-isim yang dibaca mansub, asmaul majrurat, isim-isim yang dibaca dengan jar. Marfu dengan fathah, mansub dengan marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, dan majrur dengan kasrah. Begitu akhi. Ngerti nggak sedikit? Nggak apa-apa sedikit juga. Nah, Ustaz ngerti-ngerti sedikit, Ustaz. Iya, Alhamdulillah. nggak apa-apa. Banyaknya nanti kalau udah belajar nahwu. Insya Allah. Dapat Alhamdulillah. pernah tahu dikit-dikit Ustaz nahwu dari kajiannya Ustadz Firanda. Dulu Ustadz Firanda pernah ngajar nahwu. Oh iya iya. Di online apa? Di YouTube ya, di YouTube. Ada Oh, playlistnya Ustadz. Oh, alhamdulillah. Ya, seperti itu. Tergantung kedudukannya. Nah, Ustadz jazakallahu khairan. Nah, iya, Bang. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Anda ada janji mau telepon seseorang nih di Jogja. Kalau nggak ada, kita cukupkan. Oh ya, satu lagi ya. Silakan. Kenapa Mega? Bukan Mega, Ustadz. Mega siapa? Oh, Anis. Ya. Nah. Ini Fadlik Ustadz. Assalamualaikum. Nah, amin. Kenapa ya Ustadz gitu? Yang sering kita temuin ada orang lawan bicaranya itu hanya satu orang, tetapi dia itu menyebutnya pakai kata antum gitu, bukan kayak anta atau apa gitu. Itu kenapa? Oh, untuk menunjukkan ta'zim, kesopanan. Ya. Antum untuk menunjukkan untuk kesopanan. Nah. Kalau dalam bahasa Jawa itu atau bahasa Sunda itu kan ada anjing anjing. Kalau kamu sama orang dewasa sama anak muda atau yang seumuran kan beda penyebutannya. Kulo, Inyong, Kowe, Rika itu beda-beda. Jadi dalam bahasa Arab pun begitu.
sama orang yang lebih tua itu jangan pakai anta. Ila aina anta? Ila aina antum? Kepada ustadz. Tapi kalau kepada guru itu asalnya jangan pakai antum, anta, jangan pakai sebut namanya atau sebut gelar ustadznya gitu sama orang yang lebih berilmu ya. Kalau orang yang lebih tua dari kita sebutin antum. Gitu, jangan pakai domir. Ya memang harusnya pakai itu, tapi penggunaannya berbeda ketika di lapangan. Kita kan hanya mempelajari kaedahnya aja. Anta, kamu satu laki-laki. Antuma, 2, 3, antum. Gitu. Itu sih untuk kesopanan lah lebih tepatnya. Kalau dalam bahasa Arab li ajli ta'zim, untuk memberikan apa namanya ya? Ta'zim itu menghormati dia. Penghormatan. Begitu. Seperti Anis, paham nggak? Ya, benar. Berarti Ada sama lagi? kayak itu ya Ustadz ya. Kayak misalnya bilang ya jazakumullah khairan atau jazakallah gitu. Iya, sama. Atau Ustadz gitu ya. Sama Kak. Kalau ke orang yang lebih tua, jazakumullahu khairan. Kalau ya temen, jazakillah ya. Kayak gitu. Iya. Kalau jazakallah emang antum sama ana CS. Iya. Gitu ya. Jadi ngucapin. Tapi kalau ustadz biasanya, maksudnya guru lah. Kalau nyebutin ya barakallahu fikum, barakallahu fika, barakallahu fiki. Terserah mereka. Gitu. Gitu ya. Paham nggak? Ngerti ya? Ya, alhamdulillah. Jazakumullah Ada lagi? khairan. Iya. Wujud? Taip. Nggak ada ya. Langsung saya berikan kepada host tafadhol untuk menutup. Sebelumnya saya tutup. Semoga pelajaran hari ini dapat menambah pemahaman kita. Paling tidak nggak 100% nggak apa-apa. Ya sebagiannya juga udah alhamdulillah. Atau 1/10-nya juga nggak apa-apa. Yang penting cara mempraktekannya, ada suatu kata, bagaimana nih cara ngucapinnya. Nah, insya Allah besok untuk penggunaan kata tafaddola, ya tafaddalu, kita akan bahas cara pemakaian dan penggunaannya di tadribat. Taib, barakallahu fikum jami'an. Nas'alullah ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khasyah. Bila taufiq hidayah, saya kembalikan kepada hostnya untuk menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.